Dan di sebelah kiri saya adalah my lovely sister, Mbak Pusaya. Dan saya doakan semoga cepat selesai permasalahannya, happy lagi, cantik lagi, berkarya lagi. Dan mohon doanya selalu untuk Mbak Pusaya, Mbak Vina Melinda. Dan di sebelah kirinya ada Bang Hotman Paris. Terima kasih Bang atas supportnya selalu. Sebelah kirinya lagi ada ayah tercinta Insinyur Jimmy. Dan juga sebelah kirinya lagi Bang Pesa. Terima kasih Bang Pesa atas kehadirannya. Demikian dari saya. Oh baik. Dan juga ada Bang Reza. Mana Bang Reza? Iya. Di sini Bang. Di sini Bang. Teman-teman media mau silaturahmi. Baik. Dan juga ada Tante Maya dan juga Tante Vera yang selalu mensupport Mbak Vena. Terima kasih banyak. Nah, demikian pembukaan dari saya. Saya akan sampaikan langsung ke Mbak Vena. Mohon ya disampaikan. Oke. Jadi kita mulai dengan pertama dari keluarga dulu, Bapak kandung yang ganteng ini. Terima kasih ya, Bapak kandung dari Vena Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bapak yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami ADHD. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan. Turun lagi dong, Jak. Karena negara ini negara Dulu, Jak. hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sekarang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Jatim. Dan saya serta keluarga besar mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jatim dan jajarannya dalam memproses kasus KDRT ini. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan, ya, sesuai dengan perbuatannya KDRT yang dilakukannya. Semoga anak perempuan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabah serta ikhlas menghadapi cobaan yang berat ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menjawab beberapa poin penting yang Anda sudah dengar di medsos yang berubah-ubah. Ya, nanti Vena akan menerangkannya. Tapi inti pokoknya adalah begini. Pada saat ada dua sekarang ini di media dari pihak sana mengatakan bahwa pertama darah yang keluar dari hidungnya itu dulu Peri pertama kali mengatakan itu ya apa gitu, Peninya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya mukul-mukul gini sehingga saya berdarah sendiri. Nah itu pertama kali dia bilang Penny yang mukul-mukul diri. Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang saya bilang mimis. Nah, dulu. Jadi dari pihak sana dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama disatakan dia mukul diri sendiri. Yang kedua sekarang apalagi pengacara juga mengatakan itu mimisan katanya kan. Nah itu kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Gak ada. Khusus itu dulu biar topiknya ini menarik gitu loh. Apa? To the point. Ada nggak pertanyaan soal itu? Mimisan ada tiga nih. Satu, dia mengaku adalah korban KDRT. Yang sana mengatakan dia mukul diri sendiri. Yang sekarang berubah lagi pernyataannya itu mengatakan bahwa itu adalah mimisan. Tapi waktu di
hadapan penyidik, waktu Vena manggil dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada, setua ini dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Nena atas pilihan Nena. Nena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa yang gak pernah mengungkit kesalahan Nena, terutama sama Mama, sama Papa, sama keluarga semua, sama Tante Teti yang juga dari awal, tapi aku gak mau dengar. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya, dan juga semua pegawai, terutama janitor dari Hotel Grand Surya Kediri. Orang yang pertama kali ngelihat aku lari-lari di lift tanggal 8 Januari 2023 jam 8 lebih, aku nggak tahu jam berapa. Di janitor itu Mbak siapa? Aku mau sampai lupa namanya, Mbak. Terima kasih. Dialah orang yang kasih BAP kemarin. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia manggil satpam Hotel Grand Kediri. Sampai akhirnya dia yang nolongin aku, salah satunya. Kedua, sama seluruh jajaran dan juga Kapolda Jawa Timur, dan juga semua jajaran yang aku nggak bisa sebutin satu persatu bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapolresta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua keluarga besarku, tanteku, Tante Maya, Tante Rita, Tante Freya, semua adik-adikku Reza dan Lena, dan semuanya yang selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf, aku gak bisa ngeladenin kalian 3 minggu lebih. Kalian sampai di depan rumah. Kenapa aku gak mau muncul? Karena aku gak mau aku korban KDRT. Tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023 di jam, kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama satpam Hotel Grand Surya Kediri, pertama kali security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu kehadiran polisi, dan benar nggak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call, dan kebetulan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget disangka saya kecelakaan. Saya bilang saya bukan kecelakaan, saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar Intel dari Kapolresta Kediri menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa, bukan saya. Di situ benar-benar saya tersadar, tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami kilaf, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAP bagaimana survive-nya saya selama setengah jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janitor, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu. Ya Allah, saya nggak pingsan,
Saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Jadi di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januari bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum. Tolong fotoin darah saya, tolong selamatin saya mau lapor. Alhamdulillah, saya diiringi sama Kanit Ibu Deni dan juga Pak Yanuar sampai saya ke visum di rumah sakit. Banyak kali yang ada di kota Kediri. Saya bikin visum, habis itu saya harus bikin BAP sendiri, semua kata Allah. Sampai akhirnya saya ke Polda, juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian. Dan selalu konsisten omongan saya, ucapan saya. Karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan, apa yang terjadi. Sementara kedua orang yang menanyakan kepada Ferry ada apa, dia selalu bilang tidak, bukan saya melakukan. Kemudian dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan, dia bilang saya jeduk-jedukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lebam biru, artinya saya tidak pernah menjedukkan diri saya. Yang ada saya ditekan sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sebutkan di BAP, baik di Kapolresta Kediri maupun di Polda Jawa Timur. Terutama kepada Bang Hotman, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Meryl, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, gak perlu malu nak mama mengungkapkan ini. Karena sudah ada tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Itu yang terjadi sama diri saya. Dan jujur Bang, saya tidak pernah sakit hati. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry karena saya maklum selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Itu sudah sangat normal. Makanya saya waktu Bang Hotman tanya kapan Ferry mengaku bersalah, dia buat video di saat dia ditahan di Polres Kediri. Dia buat video, ada berapa video, meminta maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar. Yang seperti kalian lihat, kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda Jawa Timur, Pak Suwancono sebagai kami memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai Kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Cita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kami. Dia bersimpul, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan, boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali saya bilang, Nena, Abi orang kecil, Abi orang miskin, maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi akui, Abi sering meeting saya, sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi akui.
Saya tanya sama Pak Yanwar, dengar Pak Yanwar, semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui itu. Dia diam, iya saya akui. Pak Suwancono ini ngaku. Yang ketiga, Abi akui, kalau Abi tanggal 8 Januari, pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya. Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit, bukan benturan dikit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri, pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Osman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami, karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman, berkali-kali saya cerita ini, tidak akan pernah berbeda urutannya. Karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang kilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di-print victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu, Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama terus Mamina, Papa, Beda, Lena, semua tante saya, Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari ada apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali
Dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi. Bagi saya fix, dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya. Kalian profesional, sudah selalu mengawal kasus ini. Dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ibu Pena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul-pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah ke sudut. Dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Pena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Begitu ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya, darah begitu banyak. Dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, dia buktikan di persidangan dan itu aja jawabannya. Jangan terlalu soal lagi. Apa? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, dan jawab lagi. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa dulu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu kotor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa, jawaban dulu. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT.
Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi saya di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru ingat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah dan kemudian. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang gak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi gak ada yang denger saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, gak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi gak pakai baju, saya juga gak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up untuk saya udah mati. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara, karena suara saya udah habis. Dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama. Tapi saya nggak buat BAP, saya nggak buat visual. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan gak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, gak mungkin. Tapi saya juga gak berani cerita sama mama, papa, anak-anak gak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah. Aku masih maafin dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting aku udah bilang, aku gak kuat, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana. Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam matanya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan bener hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu bilang, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik dalam penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, 1 mobil berdua aja, atau saya sempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi?
Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di Medan, ya, terus ya. Yang kedua, Terus? ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan. Oke. Di rumah semua. Di rumah, ya. Sudah kita jawab, jangan tanya lagi mula-mula lagi. Ya. Dulu, khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu, ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya ditahan sudah. Karena apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang memicu, Bang, yang memicu, Bang. Yang ini dulu deh. Yang memicu, Bang. Yang memicu maksudnya Mbak Vena yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Tadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu ya. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti Aslinya keluar. seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar, kedua masalah suzon, kadang-kadang Ya udah. kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena Artinya sudah tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bukan bisa hobi, ketemu dengan orang ganteng tidak kayak gua. tidak boleh telepon langsung yang bukan lawan, yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Mbak Vena, sebelum pernikahan Mbak Vena kan sama Mas Ferry sempat mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan kata ujung-ujungnya diterima, dan itu sendiri akan tadi sempat draftnya itu sendiri itu masuk nggak Mbak? Apakah hasil dari yang udah tahu pertanyaan kamu. dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gunung ini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gunung ini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Ada nggak itu? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah selain harta kamu tuh? Cintai Ferry, apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir di tanggal 8. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat.
Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga nyalek juga bareng saya, supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entrepreneur. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya pengen suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya aku masih nggak. Oke. Dan tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Adi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga. Artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa.